Fajar, kalian tahu kan? Fajar itu dia apply pinjol dan dia sengaja tidak bayar supaya mendapatkan rasa bagaimana sih rasanya dikejar-kejar oleh pinjol. Thank you. Pertama-tama kapan lagi mendengar kamu. Jadi dari awal adanya Idea Pictures, aku sama Fajar kita tuh udah sepakat bahwa Idea Pictures itu tidak ada batasan genre dalam membuat film. Jadi kita membuat drama, komedi, rom-com, horor, dan begitu juga thriller. Nah kali ini datanglah kesempatannya kita bikin trailer karena kita menemukan cerita yang sangat pas. Sangat pasnya gimana? Kan kalau kami melihat trailer itu adalah bagaimana cara membuat cerita yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari yang mungkin kalau orang biasa aja melihatnya bisa jadi itu cerita biasa aja, tapi jika dikemas dengan sedemikian rupa cerita tersebut bisa sangat menegangkan walaupun tidak ada setan, penampakan setan gitu. Kenapa? Karena mungkin yang kita coba bicarakan adalah hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Nah, kenapa kami mau membuat Sleep Call dengan thriller? Karena pertama, kenapa tidak gitu ya? Kita juga ingin Idea Pictures sebagai perusahaan film yang baru ya, kami masih sangat baru, baru 3 tahun. Kami bisa at least menawarkan warna seperti itu kepada industri perfilman, dan harapannya melalui Sleep Call ini kita bisa memberikan sebuah tontonan yang fresh gitu. Dalam melakukan film marketing ya kita tentunya mencoba membuat sebuah bahasa komunikasi ya again yang dekat gitu. Kayak misalkan teman-teman mungkin juga udah ngeliat gitu ya, kayak semalam kita baru ngeluarin semalam hari Minggu gitu, sekarang hari Senin. Jadi kita mencoba membuat konten tentang hari Senin yang kita ambil dari materi film gitu. Jadi karena kita tahu bahwa kebanyakan orang mungkin agak berat melepas weekendnya untuk masuk ke Senin gitu. Jadi hal-hal seperti itu sih. Ya tentunya ada banyak hal sekali yang dilakukan dalam marketing, tapi utamanya adalah kita mencari relevansi kepada calon penonton. Pas baca skrip pertama kali itu aku butuh waktu beberapa hari sih untuk bisa menyelesaikan. Pada umumnya ketika aku baca skenario itu paling dalam waktu 2 jam udah selesai. Kalau ini butuh kayak 4 hari gitu. Jadi setiap hari Mas Fajar nanya, udah selesai baca belum. Sampai akhirnya hari keempat aku bilang aku udah selesai baca. Kenapa butuh 4 hari? Karena peran di sini tuh cukup kompleks menurutku. Dia banyak pikiran-pikiran, banyak layar perasaan, kemudian kejadian-kejadian yang menimpa hidup dia itu cukup banyak. Jadi aku nggak bisa menyelesaikan bacaan dalam satu waktu karena cukup berat, cukup butuh nafas. Akhirnya ya. Bahkan Iya, karena aku bukan tipe orang yang nerima kerjaan ya udah asal terima. Aku harus suka banget sama skenario. Dan ketika baca tuh aku langsung jatuh cinta, aku langsung bisa mikirin ide-ide, bisa aku apain karakternya, bisa apa lagi yang aku gali dari karakter seperti ini. Aku sih pas baca skripnya, aku juga bacanya 2 kali untuk bener-bener ngerti sama skripnya. Dan karena aku emang ini adalah film pertama aku yang ada di jadi aku bener-bener kayak yang ngeliatnya tuh sebagai penonton gitu. Jadi menurut aku bakal nonton film ini. Kalau misalnya pun nggak ada aku di situ, aku bakal suka nih yang film ini. Jadi ya menurut aku bagus.
Oh, serius kompleks itu. Jadi ada yang menarik. Jadi sebenarnya waktu pas ditawarin aku lagi lagi liburan di Jepang. Terus aku masuk reading itu paling terakhir kan. Terus pas masuk aku baca naskahnya lagi, kok sakit ya kepalanya ya. Ternyata maksudnya nggak gimana ya, saking kompleksnya yang baca aja jadi ikut riwah gitu loh. Di hari pertama reading aku minta obat sakit kepala sama Kak Laura. Jadi sebenarnya walaupun karakterku nggak senjelimet Dina, tapi kita pun yang baca itu tuh punya rasa ketertarikan sendiri. Ini akan gimana ya? Ini gimana ya? Ini gimana ya? Gitu sih. Sekompleks itu memang Sleep Call ini. Jadi kalau di Bisa dibilang karakter Dina ini sangat jauh dari aku ya. Banyak hal-hal yang ada di pikiran Dina atau yang Dina lakukan itu aku nggak pernah lakukan atau nggak pernah rasakan dalam kehidupan. Tapi di situ menariknya dari film ini aku jadi punya empati lebih, jadi lebih membuka mata karena tadinya mungkin memang karakter-karakter yang ada di sini tuh dekat dengan kita, tapi mungkin luput dari perhatian kita. Jadi gara-gara film ini membuka kacamata aku lebih luas lagi, cara pandangku lebih luas lagi, dan aku harap juga penonton akan demikian. Kalau ngomongin soal relate, mungkin nanti kalau nonton Sleep Call kalian akan bisa berhadapan dengan banyak orang yang pasti akan kalian temui di kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak Nur gitu, karakter Nur, karakter Bella sendiri gitu. Pasti akan ada, oh ini kayak temen gue nih gitu. Atau mungkin ketemu Dina, kayaknya gue kenal deh orang kayak Dina kayak gitu kan. Dan yang bisa kita petik juga, orang-orang seperti itu tuh punya masalahnya masing-masing gitu. Kadang tuh kita suka nggak peduli dengan masalah orang kan, kita selalu mikirin diri sendiri. Itu sih kayak jadi lebih relate dan mungkin jadi lebih peka aja dengan lingkungan sekitar. Atau salah satu karakternya mungkin ada yang relate. Kalau karakternya sih nggak begitu relate sama kehidupan aku, cuma emang aku memahami yang relate sama aku tuh kayak kadang tuh banyak hal-hal yang terjadi walaupun itu hal-hal kecil yang membawa kita ke suatu masalah-masalah berikutnya sih, yang kita tuh nggak tahu gitu kalau misalnya sebenarnya masalah dari 5 masalah ini akan menguntungkan kita kemana itu sih. Dan banyak orang-orang di sekitar aku ya bener kata Kak Dela, ada yang kayak Nur, ada yang kayak Bella gitu. Risetnya tim melakukan banyak riset ya. Monji melakukan sendiri in terms of penulisan, dia mengambil approach psikoanalisis. Lalu kalau Fajar sendiri, karena di film ini kita juga menggambarkan tentang pinjol gitu ya. Fajar, kalian tahu kan? Fajar itu dia apply pinjol dan dia sengaja tidak bayar supaya mendapatkan rasa, bagaimana sih rasanya dikejar-kejar oleh pinjol. Risetnya sih aku lebih banyak ngobrol sama Mas Fajar, dengan acting coach juga Mas Rosa, kemudian ngobrol dengan penulisnya Monji. Aku dibantu sih sama mereka. Mas Monji kayak ngasih makalah psikologi yang dia baca yang menginspirasi dia membuat karakter. Aku baca makalah-makalah itu, terus aku riset dari internet juga tentang karakter ini kenapa bisa begini, backgroundnya gini tuh apa sih masalahnya. Sama ya ngulik baca skenario berkali-kali, mungkin ini salah satu skenario yang aku baca ulang terbanyak sih untuk nyari clue-clue lebih spesifik tentang karakter Dina ini. Memainkan karakter itu. Yang bikin aku tertarik tuh karena dalam proyek ini tuh kita dikasih sangat-sangat besar kebebasannya gitu ya sama Mas Fajar, sama Monji juga. Jadi kayak karakternya tuh benar-benar berkembang seiring berjalannya waktu gitu. Dan
Dan yang menarik lagi, aku bisa bermain dengan kalian, dan ini juga pertama kali aku kerja sama Mas Fajar, Mbak Shanti gitu kan. Jadi itu yang bikin aku menarik gitu. Terus udah gitu naskahnya pun yang walaupun aku baca semakin hari semakin sakit kepala, tapi justru itu yang menarik kan. Aku juga nggak begitu suka sih sebenarnya sama karakter ini, karena aku juga Pada nggak suka semua ya. aku tuh ngelihat kayak ngelihat karakter ini, saat aku ngembangin karakter ini tuh aku ngelihat lebih ke orang-orang yang biasa suka kritik aku. Jadi apa sih yang dia rasain? Kenapa sih dia suka kritik, suka komentar pedes, suka merasa kalau yang dirinya lakukan tuh benar. Nah, aku mencoba merasakan, pasti kan itu ada sebab-sebabnya orang jadi kayak gitu kan. Jadi ya gitu sih. Belajar mencintai karakter yang Rasanya enggak ya, kita maksudnya gini, pembuatan film itu kan sebenarnya 60% di bagian pra, selebihnya baru di production dan selebihnya gitu. Dan aku merasa dan melihat teman-teman berproses dengan sangat baik gitu. Kolaborasi ada dengan Mas Lukman Rosadi, Mas Rosa, Mas Fajar dan lain sebagainya. Chemistry di antara para aktor juga sangat asik gitu ya. Aku melihat mereka berproses dan bagaimana syuting film ini waktu itu di awal tahun. Aku merasa ini salah satu film yang paling menyenangkan loh malah. Iya. Tapi itu mungkin bisa kita dapatkan karena persiapannya matang. Dalam arti matang, misalkan Dina sudah tahu betul nih karakternya seperti apa, Nur apa, Bella apa. Jadi masing-masing pihak itu seperti sudah melakukan PR-nya mereka masing-masing. Jadi pada saat masuk ke production tuh kayak gimana ya, gue ya tentu susah ya kan gue ngeliatnya, tapi kayak seru gitu. Udah ngalir. Aktornya juga solid. Udah Mulai solid. dari ininya, artistiknya, soundnya sebenarnya solid. Jadi kita nggak ada lagi tuh kayak masih adjustment set apalah, semuanya udah jadi. Pemain tinggal nyiapin diri, masuk ke set, udah syuting gitu. Kerjasamanya kayak gitu. Ya, depan kamera sama belakang kamera tuh kayaknya pas gitu, enak banget tuh. Shot. Ada sih satu adegan yang aku sama Bayu itu karena kameranya bergerak ngikutin, jadi harus ngukur ketepatan angle sama kecepatan pergerakan kami berdua. Nah itu mungkin 7 atau 8 kali. Karena one shot doang, jadi dia nggak bisa ditimpa sama shot-shot lain, cuma satu shot. Ngepasinnya jangan sampai bocor mic-nya atau bocor lighting-nya gitu. Jadi itu sih teknis. Nggak ada lagi. Semuanya kayak cepet-cepet. Udah profesional. Lebih ke Mas Nugrosnya sih ya. Lebih ke Mas Nugrosnya yang menyenangkan banget syutingnya. Menurutku Sleepwalk ini harus ditonton di layar besar ya, di bioskop, karena suspense-nya akan jauh lebih berasa ketika kita nonton rame-rame dalam satu studio, kemudian dengar audionya, lihat gambarnya secara detail, itu akan lebih berasa daripada nonton di TV gitu. Jadi ya aku pengen ngajakin teman-teman semua untuk menikmati salah satu genre yang jarang kita nikmati di perfilm Indonesia, untuk datang nonton di bioskop tanggal 7 September. Ya, film ini betul seperti yang Laura bilang, memang kita desain untuk tontonan bioskop, mulai dari soundnya, dari kamera, warna, musik, semuanya itu sudah kita desain untuk bioskop. Dan kenapa teman-teman harus nonton? Karena ini adalah hiburan yang sangat menarik sebagai film. Kita bisa tertawa, tegang, dan semua emosi-emosi lainnya bisa kita sharing bersama di dalam bioskop. Jadi jangan lewatin itu 7 September langsung di bioskop.
Karena ada harganya, tesnya kan banyak udah. Mau lihat film pertama aku kan? Karena ada aku jadi ya karena kayak tadi aku bilang aku kan ngeliatin itu sebagai penonton ya, ini adalah suatu hal yang aku suka karena kalau misalnya aku nonton tuh aku suka diskusi, terus suka diomongin lagi, suka ngeliatin setiap scene-nya tuh aku suka detail-detailnya, jadi aku ngerasa teman-teman nonton dan liatin detail-detailnya. Kalau kalian suka teka-teki, nonton Sleep Call dan temukan jawabannya tanggal 7 September nanti di bioskop. Iya. Hai semuanya, jangan lupa nonton Sleep Call tanggal 7 September di bioskop.